Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang wonten ing kuliah umum penulisan kreatif menika mohon izin untuk memandu jalannya kuliahan menggunakan bahasa Indonesia. Yang saya hormati Pak Doni, aku berhasil mengampu mata kuliah penulisan kreatif, eh, dan juga teman-teman peserta diskusi pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur pada pagi hari ini atas berkat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa bertemu walaupun secara virtual di eh, penulisan kelas menulis kreatif. Pada pagi hari ini ada satu materi unik yang setelah disebar melalui pamflet ya tentang menautkan sastra dengan sejarah dalam penulisan prosa. Mungkin ini materi yang sebenarnya cukup esensial karena kita tahu bahwa ketika sejarah yang mana yang notabene sebagai sebuah peristiwa pada masa lalu kemudian disampaikan melalui cerita itu sesuatu yang sangat menarik. Nah, hanya saja mungkin ketika kita membaca-baca sejarah, misalnya ketika membaca buku sejarah karangan Profesor Notonegoro atau mungkin yang apa ya sejarah nasional Indonesia yang banyak 6 jilid itu setidaknya ada rasa bosan. Ini sejarah kok ditulis dengan cara kaku karena memang hakikatnya sejarah itu ditulis apa adanya tanpa ada bumbu-bumbu bahasa kesusastraan dan juga metafora-metafora tertentu. Nah, pagi hari ini kita akan mengulas bagaimana sejarah dan prosa itu digabungkan diramu menjadi satu karya yang baru. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah teman-teman pernah membaca atau setidaknya mendengar novel-novel sejarah? Monggo bisa disampaikan ke kolom chat. Apakah ada yang pernah membaca novel sejarah, entah itu berkaitan dengan penjajahan, entah itu berkaitan dengan eh, apa namanya kemerdekaan. Nah, monggo sambil kita pemanasan, siapa tahu nanti ada yang menarik bisa kita diskusikan. Oke. Terkait dengan sejarah ada beberapa hal yang sebelumnya yang pernah saya catat, yakni sastra itu lahir sebagai sebuah dialektika yang mungkin ketika kita masuk ke ruang dialektika itu sendiri kan ada dua, ada sintesis antitesis, ada tesis antitesis dan sintesis, mana tesis itu sendiri kan berangkat dari sebuah kenyataan. Karena kalau cerita tidak berasal dari sebuah kenyataan rasanya kok garing gitu. Jadi kenyataannya apa? Jadi misalnya tentang penjajahan, tentang kolonialisme misalnya, dan juga nanti antitesisnya apa? Jadi ide dari pengarang itu sendiri terhadap sesuatu hal yang ditampakkan dalam sejarah. Dan kemudian memunculkan antitesis, yakni pandangan-pandangan yang berkelindan di dalam karya sastra tersebut. Nah, mungkin ini sudah menunjukkan waktu 9 lebih 6 menit. Jadi untuk mengefisiensikan waktu dan juga nanti biar waktu diskusinya juga intensif dan teman-teman bisa saling menanggapi, bertanya dan juga saling menyampaikan pendapat karena sastra tanpa diskusi itu sesuatu hal yang tidak afdol, kurang lebihnya seperti itu karena ada karya sastra, ada pengarang, ada pembaca dan tak lupa ada kritik sastranya itu sendiri.
Pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama Pak Doni berkaitan dengan permasalahan bahwa sejarah itu terdiri dari fakta-fakta sejarah yang tidak bisa kita tolak. Misalnya proklamasi Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus. Ini bukan misalnya, tapi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi sastra atau prosa memiliki fakta cerita, yakni tokohnya siapa, kemudian terjadi di mana, dan bagaimana sudut pandang eh, pengarang itu terhadap peristiwa tersebut. Misalnya bagaimana sudut pandang Syahrir terhadap peristiwa 17 Agustus, kemudian bagaimana pandangan Soekarno dalam penyambung lidah itu terhadap proklamasi 17 Agustus. Tentu ini sesuatu hal yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sastra, utamanya sastra Jawa, dan juga mungkin tidak hanya sastra Jawa, tapi kebudayaan Jawa merespon fenomena semacam ini. Ih, monggo dumateng Pak Doni untuk diskusi pada pagi hari ini akan kita tunda sejenak, kita lanjutkan pada mungkin 45 menit atau 1 jam setelah penyampaian materi. Monggo Pak Doni. Oke, matur nuwun Rohim yang memberi pengantar sangat bagus saya rasa ya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Topik diskusi kita kali ini seperti yang disampaikan oleh Rohim, ya, menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin konsepnya dibuka untuk umum kuliah ini. Sebenarnya topik yang terakhir ya teman-teman, kuliah umum di dalam mata kuliah kepenulisan kreatif yang kebetulan saya ampu. Ini topik yang terakhir saya rasa penting dan menarik sehingga saya berpikir bisa diikuti juga oleh mahasiswa dari kelas yang lain mungkin atau siapa saja ya. Matur nuwun ugi Bu Rahma ya. Wah, ini kok Bu Rahma join ugi. Nah, ini kok sakit nambahi perspektif menawi mangke diskusi ini pun langkung gayeng. Oke. Um, Terkait dengan materi ya sastra dan sejarah. Mungkin secara judul saya ringkas saja ya Mas Rokim ya. Sejarah di dalam sastra. Nah, mungkin nanti perkembangannya bisa kita elaborasi di dalam diskusi karena memang cakupannya demikian luas, demikian dalam, ya, demikian komprehensif kalau kita membaca berbagai referensi kajian para scholar atau para sarjana terkait dengan apa sih kaitan antara sastra dengan sejarah atau pertanyaan mendasarnya bisa atau tidak sih sastra menjadi salah satu bentuk referensi sejarah, kesejarahan, misalnya historiografi dari kesejarahan, bisa nggak sih? Atau pertanyaan esensial yang lain mungkin saya kira yang juga relevan untuk ditawarkan adalah eh, apa kaitan ya antara sastra dengan sejarah itu sendiri misalnya. Jadi dialektika ini saya rasa menjadi penting bagi kita untuk dipahami begitu ya dalam rangka bahwa pengarang pun atau kita yang baru belajar untuk menulis ya salah satu genre di dalam karya sastra prosa di dalamnya adalah penting untuk dipahami supaya muatan atau esensi di dalam karya sastra itu pun menjadi lebih lebih kaya ya lebih berkembang sehingga mungkin tidak sekadar karya sastra dianggap sebagai bagi kebanyakan awam mungkin karya yang imajinatif belaka atau fiktif belaka, khayalan belaka. Nah, namun dengan sekali lagi memasukkan unsur-unsur kesejarahan, historiografi kesejarahan, para pembaca juga menjadi semakin memiliki banyak referensi terasupi dengan kisah-kisah sejarah masa lalu yang mungkin bisa kita refleksikan ke dalam masa kini untuk kehidupan di masa mendatang misalnya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin
sebagai langkah awal perbincangan apa sih kaitan antara sastra dengan disiplin ilmu sejarah itu, kita sebenarnya tidak bisa melepaskan antara kaitan antara sastra dengan apa yang kita sebut sebagai fakta sosial, ya rekan-rekan. Kita tahu ini, kita belajar tentang sosiologi sastra misalnya, kita banyak belajar bagaimana para sarjana meneliti kaitan antara sastra dengan sosiologi. Sosiologi tentu saja bukan disiplin ilmu murni dalam bidang sastra, karena kita meminjam disiplin ilmu sosiologi begitu, termasuk dalam disiplin ilmu yang lain, psikologi ya misalnya, bukan disiplin ilmu kita, tapi kita meminjam, sehingga memang perspektifnya adalah interdisipliner gitu saya rasa. Nah, yang pertama-tama memang kita perlu melihat atau meninjau kembali ungkapan Swingwood yang terkenal gitu ya, bahwa dunia di dalam sastra, dia mengutip Plato ya, kita ingat kembali, merupakan tiruan terhadap dunia kenyataan, ya, yang sebenarnya juga merupakan tiruan terhadap dunia ide itu sendiri. Jadi tidak sekadar realitas yang tergambarkan secara penuh, secara utuh, ya. Kemudian memunculkan teori-teori turunannya, termasuk apa namanya, realisme sosialis ya misalnya dalam konteks apa namanya, disiplin ilmu Marxisme, kita tahu itu jadi menggambarkan kondisi sosial yang demikian tepat, misalnya setepat mungkin, termasuk dalam bidang seni. Jika kawan-kawan tahu, dalam bidang seni rupa misalnya ada salah satu genre yang sangat terkenal yaitu realisme ya, lukisan yang realisme, jadi melukis secara tepat begitu, sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai dengan apa yang ditiru, yaitu apa yang ditiru adalah dunia atau kenyataan. Nah, itu yang dinyatakan oleh Swingwood mengutip Plato. Kemudian kita perlu meninjau kembali rekan-rekan sekalian, saya rasa pendapat Ricoeur yang mengemukakan bahwa sebagai tulisan, sastra itu mengambil jarak situasi ya, apa yang dia sebut sebagai jarak situasi dari kondisi nyata yang menjadi lingkungan produksi. Dalam arti pendapat ini menyebut bahwa memang sudah ada reduksi-reduksi tertentu ya, karya sastra sekadar merupakan pantulan atau cerminan atau refleksi dari realitas, yang dengan demikian mungkin tidak selalu pas 100% gitulah kira-kira ya. Namun sudah ada negosiasi di dalamnya. Sudah ada upaya untuk misalnya menambah, mengurangi, lebih mendramatisasi dengan tujuan tertentu si pengarangnya. Sesuai dengan referensi si pengarangnya, sesuai dengan ya misalnya bacaan pengarang sejauh mana tujuan-tujuan pengarang untuk menulis karya itu seperti apa misalnya. Apakah ia ingin menyelipkan ideologi-ideologi tertentu di dalam karya sastranya misalnya. Nah, figur saya rasa pendapatnya sangat relevan ya dalam konteks hingga sekarang saya rasa, untuk melihat bagaimana pertautan antara sastra dengan sosiologi. Kemudian sebagai sebuah institusi sosial, dalam tanda petik, bahasa itu digunakan oleh sastra untuk mengukuhkan fakta sosial. Namun dengan demikian harus buru-buru kita tambahkan catatan bahwa memang dalam waktu yang bersamaan, karya sastra itu juga menyimpang dari kaidah kebahasaan. Saya ingin mengatakan begini, ya rekan-rekan sekalian, bahwa salah satu penyumbang terbesar perkembangan bahasa harus diakui adalah karya sastra, ya teman-teman. Jadi dari puisi, ya, dari karya prosa sekalipun, bahasa itu bisa berkembang. Jadi ungkapan-ungkapan yang nggak lazim misalnya, karya sastra atau pengarang itu selalu mendekonstruksi bahasa-bahasa yang formal misalnya ya, bahasa-bahasa yang di tengah masyarakat digunakan sebagai alat komunikasi yang formal misalnya. Namun dalam sastra semua itu dijungkir balikkan, hal-hal yang nggak lazim ya. Kita sering membaca puisi maupun geguritan misalnya, ada ungkapan-ungkapan yang justru dalam perkembangannya itu menjadi apa namanya, sumbangsi yang teramat besar di dalam pemerolehan
bahasa dan kosakata kita ya pada masa-masa mendatang. Sekali lagi memang bicara soal sastra dengan sejarah, yang pertama-tama memang tidak bisa kita lepaskan dari kaitan antara sastra sebagai sebuah fakta sosial. Oke. Nah, yang kedua, rekan-rekan, eh, apa yang disebut oleh Kunto Wijoyo, ya. Jadi Kunto Wijoyo memahami cerpen itu sebagai sebuah pengalaman imajinasi dan nilai. Dalam arti beliau memang menarik karya sastra itu dari sekadar dunia fiktif atau fiksi belaka, ya, eh, imajinasi pengarang ke dalam dunia sosial, gitu kira-kira ya. Kunto Wijoyo beranggapan bahwa karya sastra itu apa? Karya sastra memang mesti apa namanya, atau memasukkan diri ke dalam platform-platform sosial di tengah kondisi realitas masyarakat sosial tempat karya sastra itu diciptakan, kira-kira begitu ya. Ini sejalan dengan ungkapan seperti Djoko Damono juga ya, bahwa memang karya sastra tidak hadir dari ruang kosong budaya. Ya, kita ingat ungkapan seperti yang sangat termasyhur itu, bahwa karya sastra memang lahir merupakan cerminan dari realitas tempat karya sastra itu diciptakan. Yang dengan demikian tidak bisa sepenuhnya karya sastra itu meninggalkan ya dunia sosial tempat karya sastra itu dilahirkan. Jika kita baca berbagai karya sastra di dalam bahasa Jawa misalnya, tentu saja kita tidak bisa melepaskannya dalam konteks kebudayaan Jawa. Ya. Bagaimana tentang persinggungan ya, antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, bagaimana caranya menyelesaikan masalah misalnya, bagaimana kondisi realitas sosial dan realitas psikologis tokoh-tokoh di dalamnya adalah cerminan langsung dari bagaimana masyarakat di dalam kebudayaan Jawa itu juga berpikir, bertindak dan berinteraksi ya dengan orang-orang yang lain. Seperti itu kira-kira. Kita juga memahami teori Goldman yang sangat terkenal ya soal strukturalisme genetik. Goldman menyatakan bahwa percaya adanya homologi antara struktur karya sastra dengan masyarakat. Nah, homologi itu apa? Homologi adalah Goldman percaya dalam teorinya strukturalisme genetik itu struktur antara masyarakat dengan karya sastra itu sama. Ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Contohnya begini. Jadi misalnya eh, Rohim makan nasi, ya, misalnya, dan Doni minum susu, misalnya. Sekalipun konteksnya berbeda, tetapi strukturnya sama. Struktur itu apa? Strukturnya subjek, predikat, objeknya sama. Nah, lebih kurang analoginya semacam itu, rekan-rekan sekalian. Jadi Goldman dalam teori strukturalisme genetiknya meyakini bahwa struktur antara masyarakat dan karya sastra itu tidak berbeda alias sama. Nah, itu berbeda dengan apa yang tadi saya sebutkan, misalnya soal uh, cerminan realitas masyarakat atau refleksi, ya refleksi di dalam karya sastra sekadar menjadi pantulan-pantulan dari apa yang terjadi dengan masyarakat. Karena dalam konsepsi refleksi menganggap sastra sebagai cerminan masyarakat. Nah, dalam konteks cerminan itu kan sekadar ada negosiasi tertentu, ya kira-kira begitu. Ada yang namanya apa namanya reduksi-reduksi tertentu ketika di tengah masyarakat seperti itu, maka di tengah sastra atau di dalam sastra belum karuan juga real 100% seperti apa yang muncul di tengah masyarakat. Nah, Goodman percaya melalui teori strukturalisme genetiknya, sekali lagi ada pandangan-pandangan dunia pengarang yang memang bisa ditelusuri ya melalui apa yang dia sebut sebagai konsepsi homologi. Jadi struktur di tengah masyarakat itu sama dan sebangun dengan apa yang di tengah masyarakat. Pengarang dengan demikian adalah anggota masyarakat kan gitu ya.
pengarang merasakan, tahu realitas di tengah masyarakat, maka secara langsung dia akan membayangkan bagaimana sih dunia ideal menurut dia ya melalui karya-karya sastra dia. Itu konsep yang dia diyakini oleh si Goldman itu melalui strukturalisme genetik. Nah, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Rohim tadi, saya rasa juga penting ya tentang sejauh mana sih sastra bisa menjadi rujukan sejarah ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama-tama kita memahami dulu konsepsi tentang sumber sejarah primer dan yang kedua tentu saja sekunder. Kalau menurut ahli sejarah memang kalau Anda bertanya kepada para ahli sejarah sumber primer itu apa sih ya kan misalnya gitu. Mereka akan menjawab begini. Sumber sejarah primer itu kecenderungannya secara bendawi ya dalam bentuk benda itu memang benda-benda yang tidak mudah bergerak gitu ya. Misalnya prasasti ya, candi, eh, patung mungkin dan lain-lain ya. Ahli sejarah yang memahami itu. Jadi yang relatif sulit bergerak dari tempatnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan dalam sumber sejarah yang primer misalnya. Namun akan juga ditambahkan konteksnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus disodorkan kalau kita ingin mencari dan kalau menemukan berarti harus kita pertanyakan lagi. Nah, yang pertama siapa sih yang membuat sumber ini? Ini kira-kira begitu ya. Siapa pembuatnya? Nah, jadi konteksnya harus dilihat dulu, ya rekan-rekan sekalian. Karena di dalam em, teori kekuasaannya Foucault misalnya ya, kalau Anda baca Foucault akan sangat nampak tentang bagaimana kekuasaan itu juga beroperasi pada wilayah-wilayah yang sangat sangat halus misalnya ya. Kekuasaan akan berupaya untuk melegitimasi ya kekuasaannya ke dalam kolonialisasi yang sangat halus, menghegemoni orang-orang yang lebih lemah misalnya ya, melalui berbagai macam cara, melalui birokratisasi ya, termasuk melalui produk kebudayaan ya. Doktrin-doktrin kekuasaan itu juga disebarkan melalui produk-produk kebudayaan. Misalnya begini, kalau Anda saya nggak tahu apakah generasi Anda sekalian, Gen Z itu masih menonton film G30 SPKI, misalnya. Kita harus melihat ya sebagai orang yang belajar sastra dan budaya, saya rasa penting untuk melihat tentang bagaimana film G30 SPKI itu misalnya adalah legitimasi ya, produk kekuasaan Orde Baru untuk mengukuhkan ya bahwa peristiwa 1965, 1966 itu memang di situ ya PKI adalah eh, pihak yang salah itu kira-kira ya. Dan dengan demikian di pihak yang berseberangan yaitu tentara ya, negara, pemerintah itu adalah pihak yang benar dan menumpas semua yang salah kira-kira begitu. Jadi narasi besarnya semacam itu. Nah, maksud saya adalah film tersebut ya konteksnya terus menerus di apa namanya ditayangkan ya wajib ditonton ya. Generasi saya masih masih menangi itu ya setiap lebih kurang setahun sekali setiap 30 September itu diwajibkan untuk menonton sehingga apa namanya doktrin-doktrin itu diterima dengan sangat halus ya hingga sekarang masih banyak orang yang meyakini dalam tanda petik kebenaran versi pemerintah itu. Nah, realitasnya setelah reformasi rekan-rekan sekalian eh, apa namanya kajian-kajian tentang sejarah pada masa-masa itu pada tahun itu kemudian terbuka sangat lebar saya rasa termasuk arsip-arsip para scholar Indonesianis ya para orang luar negeri yang meneliti tentang sejarah Indonesia itu juga dibuka dan banyak sekali diterjemahkan ya dalam bentuk buku-buku maupun jurnal saya rasa ini membuka wawasan kita sekali lagi konteksnya adalah
siapa sih si pembuat, ya, si pembuat produk kebudayaan itu, si pembuat benda tersebut misalnya, dan seterusnya, bahkan sampai pada naskah itu siapa sih yang membuat, konteksnya seperti apa, ya, konteks kekuasaannya seperti apa, tahun berapa misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pertanyaan kedua, menurut para ahli sejarah, kalau kita menemukan sumber, apakah kalau kita ingin mempertanyakan itu sumber primer atau sekunder, kita patut bertanya tentang apa, tentang apakah ini, itu kira-kira ya. Jadi kisah tentang yang berkutat di dalam benda tersebut, misalnya, itu apa sih misalnya, ya. Ada semacam cerita apa atau mitos apa yang berkembang di situ, misalnya. Kalau naskah, ya, naskahnya bercerita tentang apa? Nah, ini pertanyaan kedua yang patut disodorkan. Kemudian kapan ditulis masanya, ya? Kalau Anda meyakini, misalnya, ramalan apa kemarin yang dibahas juga oleh Mas Widodo, Jongko Joyoboyo, Jongko Joyoboyo. misalnya, ya, Rokem, ya, Jongko Joyoboyo misalnya. Anda meyakini, banyak orang meyakini, ya, misalnya, Pulau Jawa akan dikelilingi oleh besi, ya, misalnya, ya, akan terbelah menjadi dua bagian, misalnya di tengah-tengah, dan seterusnya dan seterusnya, termasuk memasuki zaman yang kelam dan zaman yang gelap, misalnya. Ya, mungkin itu semacam, kalau kita refleksikan, memang hampir terjadi di semua zaman, ya. Jadi menganggap bahwa, jadi selalu saja ada mitos-mitos, misalnya kalau kita tarik pada persoalan yang lebih lebih besar, ada mitos Ratu Adil, ya, misalnya, mitos tentang masa depan yang kelam, yang selalu tidak lebih baik dari masa lampau, kan selalu seperti itu. Nah, konteks naskah atau teks Jongko Joyoboyo misalnya, secara isi memang apa namanya, substansi rasanya. Namun kalau kita lihat pada masa eh, kapan sih itu ditulis, ya, kira-kira akan menemukan fakta-fakta yang justru berkebalikan, ya, rekan-rekan. Karena memang sudah ditulis dalam format ngecopat, ya, yang pada masa-masa Joyoboyo tentu saja belum ada, gitu, kita kita mengetahui itu. Ya, memang semacam produk legitimasi dari kekuasaan dengan tujuan-tujuan tertentu oleh si pembuat atau pengarangnya, gitu, kira. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, eh, jika kita ingin mempertanyakan sumber sejarah primer, rekan-rekan, adalah siapa sih audiens yang ditarget? Nah, biasanya ini, teman-teman, ya. Biasanya audiensnya siapa? Pembacanya siapa sih naskah ini? Memang ada tujuan-tujuan tertentu, sekali lagi, ya. Salah satu contoh begini, teman-teman. Dalam konteks sastra piwulang, ya, sastra piwulang ada sangat banyak sekali. Salah satunya adalah Wulang Putri, misalnya, yang dikaji juga oleh Pak Yusro Edi Nugroho. Sebagai sebuah teks, ya, kalau kita mempelajari isi naskahnya, memang syarat dengan berbagai ajaran, ya, nilai moral dan seterusnya. Secara esensial, saya rasa itu sejalan dengan prinsip-prinsip di dalam kebudayaan Jawa. Namun, kalau kita baca misalnya buku eh, apa namanya, Bu Profesor siapa, Kim, Pak Doni kalau lupa, yang nulis Islam Jawa masa kolonial, Bu Nancy Florida. Nancy Florida. Ya. Kalau kita baca bukunya Bu Nancy Florida, Islam Jawa masa kolonial, misalnya, di situ Bu Nancy akan menguliti habis, ya, tentang sastra piwulang itu apa. Dia mempertanyakan sastra piwulang putri itu apa, siapa yang membuat, ya, isinya tentang apa. Maka Bu Nancy sampai pada simpulan bahwa ternyata beliau mengkaji teks itu secara sosiologis, gitu, saya rasa si pembuatnya memang memang punya tujuan tertentu, yaitu salah seorang raja, ya, nanti bisa Anda telusuri lebih jauh, yang pada masa itu
memiliki istri atau selir berjumlah puluhan, ya 50 lebih ya, 53 kalau tidak salah. Nah, bisa Anda bayangkan bagaimana mengendalikan jumlah selir yang demikian banyak itu, yang berjumlah puluhan. Maka salah satu upaya yang sangat strategis adalah membuat ya apa namanya serat piulang tadi. Jadi naskah ulang putri itu dibuat dan untuk menjadi semacam tentu saja piulang dan dalam konteks tertentu doktrin-doktrin apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan oleh anak-anak kelak ya, termasuk istrinya juga seperti itu kira-kira. Jadi audiensnya yang ditargetkan, yang disasar sudah sangat spesifik ya, sudah menyebut. Ada juga salat ulang sunu ya, salat ulang untuk konon untuk anak-anak gitu. Dan serat-serat yang lain sangat banyak saya rasa. Termasuk dalam konteks ulang reh ya, Widotomo dan lain-lain. Oke, jadi audiensnya itu sudah ditargetnya sangat spesifik ya dalam plot-plot yang memang akan berpengaruh pada isi dari teks tersebut. Oke, sumber sejarah sekunder, rekan-rekan sekalian, ada banyak sekali yang saya rasa sifatnya memang cenderung gampang berpindah tempat, ya, gampang apa namanya, gampang dalam tanda petik dalam konteks tertentu mudah juga untuk dimanipulasi. Nah, di sini menariknya ya, bicara soal naskah dan hubungannya dengan sejarah. Yang pertama, catatan harian dan dokumen pemerintah, ya, rekan-rekan. Ini sangat menarik, sekalipun catatan harian dan dokumen-dokumen pemerintah, dokumen pengadilan misalnya pada masa-masa misalnya ya, kalau kita bicara soal sejarah, itu juga mungkin merefleksikan fakta-fakta sosial pada masa itu, namun catatan itu juga rentan untuk dimanipulasi. Nah, salah satu kekuatan dari penelitian sejarah yang dilakukan oleh para scholar dari luar negeri saya rasa teman-teman ya adalah mengkorelasikan antara catatan itu dengan serat-serat ya misalnya naskah-naskah sastra yang ada di Jawa misalnya. Jadi naskah misalnya babat misalnya ya serat maupun naskah-naskah yang lain itu dikaji kemudian dielaborasikan dengan catatan-catatan kolonial pada masa yang lebih kurang sama. Kita membaca misalnya buku-buku The Graph misalnya ya, buku-buku Pak Peter Carey bahkan termasuk pada masa yang lebih baru ada seorang sarjana dari UNS misalnya menulis tentang babat Brangwetan ya di daerah Jawa Timur itu mengelaborasi antara naskah dengan berbagai catatan-catatan kolonial. Nah, itu akan menghasilkan sumber-sumber atau menghasilkan kajian dan temuan yang lebih komprehensif ketimbang kita sekadar meneliti semata-mata teks yang berasal dari para pujangga maupun keraton misalnya. Oke. Yang kedua artikel surat kabar, pidato, foto dan sastra tentu saja teman-teman ya. Nah, ada kecenderungan memang sastra ya di titik tertentu itu menjadi ya kembali kepada ungkapan saya tadi bisa menjadi alat untuk legitimasi kekuasaan ya yang dengan demikian dia bisa mengukuhkan sejarah itu sendiri ya rekan-rekan. Termasuk nanti kita akan mendiskusikan apakah dengan demikian sastra itu bisa nggak sih menjadi produk sejarah dalam titik-titik tertentu. Nah, misalnya dalam simpul-simpul tertentu pertemuan antara sastra dengan sejarah sekalipun ini konteks yang masih menjadi dialektika sampai sekarang. Namun bagi kita yang belajar tentang studi sastra dan budaya, saya rasa pertanyaan ini perlu untuk terus-menerus dipertanyakan, didiskusikan teman-teman. Kalau Anda membaca misalnya babat Tanah Jawi misalnya ya, ada sangat banyak babat Tanah Jawi ya. Babat Tanah Jawa termasuk dalam versi yang lebih modern sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, dengan naskah aslinya pun ada berbagai macam versi, termasuk
temuan Mas Widodo dalam disertasinya saya rasa juga menarik. Ya. Jadi ada selipan-selipan cerita tertentu di tengah-tengah babat tersebut yang sebenarnya cerita atau selipan itu tidak ada korelasinya, tidak ada konteks atau hubungannya dengan cerita di bawahnya dan di atasnya. Nah, ini menarik ya, Rokim saya rasa ya. Jadi sekali lagi memang karya sastra itu rentan untuk dimanipulasi. Nah, di sini ya, dimanipulasi sebagai sebuah produk produk sejarah ya. Itu kira-kira ya. Oke, nanti kita diskusikan lebih jauh. Nah, kasus yang pertama, teman-teman, untuk mempersoalkan dan mempertanyakan kaitan antara um, sastra dengan sejarah, saya rasa pertama-tama kita perlu masuk pada wilayah yang agak jauh ya, atau paling jauh dari kita sekarang adalah naskah-naskah babat. Ya, tadi saya singgung apakah babat itu fakta atau fiksi, misalnya ya. Dalam pertemuan salah satu sesi diskusi beberapa waktu lalu, saya kira Mas Widodo juga sudah menjelaskan dengan cukup komprehensif tentang bagaimana babat itu menjadi alat legitimasi kekuasaan gitu ya. Yang dimana pembuatnya, misalnya para pujangga dan orang-orang yang berkuasa, orang-orang keraton misalnya, itu juga sebenarnya bekerja sama dengan pihak kolonial juga. Nah, ini batas-batas yang agak bias sebenarnya. Jadi kalau kita paham, kalau kita tahu efek-efek kolonialisme, efek-efek penjajahan itu memang tidak tidak harus menjadi barat untuk bisa menjajah, gitu kira-kira ya. Namun dengan punya kekuasaan sedikit saja, ada kecenderungan penguasa itu akan melanggengkan kekuasaannya, melegitimasi kekuasaannya dengan berbagai macam cara, ya. Menindas orang yang lebih lemah, ya, termasuk melakukan legitimasi itu melalui naskah-naskah dan teks. Salah satunya adalah versi naskah babat. Tadi saya ceritakan babat Tanah Jawi misalnya. Nah, eh, beberapa tahun yang lalu sepertinya saya masih ingat di televisi itu ada perdebatan tentang apakah eh, babat itu fakta atau fiksi misalnya. Termasuk eh, orang yang mengatakan itu berkata bahwa kitab suci itu fiksi. Nah, kira-kira ya lebih ekstrim ini kira saya rasa ya. Namun persoalannya begini ya rekan-rekan. Persoalannya saya rasa bukan sekadar apakah itu fakta atau fiksi, ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita melalui naskah itu, ya, melalui dokumen atau objek material itu kita bisa memahami konteks sosial dan historiografi kesejarahannya sendiri, ya. Kalau kita baca pendapatnya De Graaf misalnya, dia kan mengatakan Babat Tanah Jawi itu memang ada fiksinya. De Graaf kan bicara gitu. Tetapi yo ono faktane. Nah, itu yang menarik ya. Fiksinya di mana? De Graaf kan bicara begini. Fiksinya itu ketika banyak hal itu didramatisasi dan diromantisasi sedemikian rupa. Misalnya diceritakan ya, ada seorang yang baru lahir itu sudah dicondro sedemikian rupa. Iso dadi raja, misalnya. Ini kan berlebihan ya. Berlebihan dan nganggo ngapusi barang, kira-kira begitu ya. Kok iso ngono piye? Lah karena memang babat itu ditulis pada masa jauh setelah raja itu berkuasa. Itu kira-kira teman-teman ya. Jadi kita mau mendudukkan konteks naskah, teks itu dalam realitas sosiologisnya ya. Bagaimana si pembuatnya siapa, konteks kekuasaannya semacam apa, tujuan pengarangnya apa. Sekali lagi audiens yang disasar apa ya, ada pertalian-pertalian ideologis apa sih yang ada di dalam lingkup kekuasaan yang tergambarkan melalui teks itu. Jadi salah satu yang juga paling penting yang menurut saya di samping mempersoalkan apakah itu fakta maupun fiksi adalah eh, bahwa saya setuju sastra bisa menjadi produk sejarah. Kita bisa melihat historiografi di dalam historiografi kesejarahan ya, konteks kekuasaannya bagaimana, misalnya peristiwa-peristiwa
secara kronik ya. Memang sifat dari babat itu kan kronik ya, berjalan maju. Itu ceritanya kan selalu maju babat itu. Jadi diceritakan pada titik awal misalnya periode kekuasaan tertentu sampai berakhirnya periode kekuasaan itu misalnya atau berganti kekuasaan misalnya dan seterusnya. Jadi sifatnya selalu kronikal atau berlini masa kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira rekan-rekannya. Jadi Babat memang merepresentasikan atau berdialektika antara fakta fiksi dan sejarah. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya ingin bercerita mungkin ini lompatannya agak terlalu jauh ya. Jadi eh, beberapa waktu yang lalu, pertemuan yang lalu saya memberikan materi bacaan kepada rekan-rekan di mata kuliah menulis kreatif itu satu cerpen karya Triyanto Triwikromo. Beliau adalah sastrawan asal Semarang, alumni IKIP Semarang, sekarang UNES, seorang sastrawan hebat. Nah, beliau menulis soal atau judulnya adalah penguburan kembali Sita Resmi, rekan-rekan sekalian ya. Bagi Anda yang kuliah creative writing bersama saya sudah membaca itu dan sudah saya minta untuk menuliskan satu cerpen ya dalam bahasa Jawa berdasarkan respons pembacaan terhadap salah satunya adalah penguburan kembali Sita Resmi misalnya. Nah, kalau kita baca cerpen ini kan menarik juga teman-teman sekalian. Jadi kita akan membaca misalnya nama-nama lokasi yang sama dengan eh, apa namanya di salah satu lokasi di Semarang yang Mangkang ya. Ada peristiwa yang sebenarnya itu adalah fakta juga rekan-rekan sekalian. Ingin saya tunjukkan di sini ya bahwa secara faktual atau secara faktanya memang peristiwa itu ada ya rekan-rekan sekalian yang diceritakan oleh Pak Triyanto Triwikromo di dalam cerpennya itu real sebenarnya. Jadi di Bukit Mangkang di makam Plumbon nanti Anda bisa searching di Google, makam makam 65 di Plumbon Semarang misalnya kata kuncinya gitu ya. Jadi memang di sana ada sebuah dua buah yang apa namanya kuburan lah ya yang diyakini sebagai makam pada masa itu 6566. Kita nggak tahu apakah memang mereka terlibat langsung atau enggak ya. Tapi pada intinya bahwa masyarakat setempat dan berdasarkan kesaksian memang di Mangkang itu ada peristiwa itu di lokasi tersebut ya. Ada kuburan massal korban 65, kemudian pada tahun berapa ya 2013 2014 itu dihormati makam itu dalam arti diberi nisan yang kira-kira begitu ya. Kemudian dilakukan upacara atau seremoni untuk menghormati ya dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kota Semarang misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dalam dua liang lahat itu konon ada beberapa orang yang dimakamkan ya. Ada kalau nggak salah 24 jadi masing-masing 12-an kira-kira. Menurut penuturan saksi memang pada tahun itu sekitar 66 itu pada satu malam dia melihat ya ada sebuah truk tentara begitu ya masuk ke wilayah desanya itu membawa puluhan orang yang sudah dikondisikan sedemikian rupa dengan kepala tertutup misalnya dan dengan tangan yang diikat diturunkan dari truk dan dibawa ke bukit tersebut teman-teman. Nah, di situ menjelang tengah malam ini saya mendengar langsung ya dari penuturan saksinya pada ketika itu. Setelah itu dibagi dua rombongan itu mengelilingi masing-masing satu uh, liang lahat itu dan kemudian mereka diminta untuk berdoa kalau nggak salah mereka berdoa menjelang tengah malam
dalam kondisi yang sangat gelap. Setelah berdoa, kemudian mereka ditembak gitu. Yang konon mereka semua datang dari wilayah Kendal karena Mangkang kan berbatasan dengan Kendal ya. Setelah ditembak, tentu saja tubuh mereka masuk ke dalam liang liang itu masing-masing. Namun ada satu orang perempuan yang konon adalah pada masa itu bisa mendalang, ya, yang ketika ditembak dan dihabisi itu tidak mempan, rekan-rekan. Ini cerita berdasarkan penuturan saksi mata, ya. Ini sangat menarik. Nah, tidak mempan, tiba-tiba sekonyong-konyong itu tengah malam hujan deras, ya. Setelah semua orang meninggal dan mati ditembak, ya, dengan cara yang sangat mengenaskan. Hujan deras tiba-tiba, padahal menurut penuturan saksi itu sedang musim kemarau, teman-teman ya. Sedang musim kemarau, bahkan dia menceritakan eh, jalan tanah itu yang dilewati oleh truk itu pun debunya sampai berterbangan kok ya, musim kemarau. Nah kok bisa sih tengah malam menjelang tengah malam itu hujan begitu deras ya. Nah setelah tidak mempan ditembak, beberapa saat kemudian akhirnya dia mati juga ya, si perempuan itu. Perempuan itu mati juga karena ada satu mungkin semacam apa ya, jimat dan lain-lainnya. Mungkin ada satu titik lemah dari tubuh dia yang mungkin sudah dia relakan gitu kira-kira ya. Setelah semuanya mati tewas, dimasukkan ke dalam liang kubur itu, tentu saja dikubur dengan sangat tidak layak, tidak terhormat gitu. Eh, Orang-orang yang membunuh tadi pergi begitu saja. Dan si saksi mata itu di pagi harinya ke lokasi untuk membereskan semuanya ya. Dalam arti menutup tanahnya dan lain-lain. Nah, itu peristiwa yang ada ya, teman-teman sekalian. Real dalam arti sampai sekarang lokasinya masih ada, em, tempatnya, makamnya masih ada, dan saksinya masih hidup. Itu diceritakan menjadi sebuah cerpen ya, oleh Pak Triyanto Triwikromo. Tentu saja dalam konteks karya sastra ada banyak sekali ungkapan-ungkapan dan penambahan, pengurangan. Kita pernah belajar tentang defamiliarisasi dan deotomatisasi, teman-teman ya. Dalam konsepsi formalisme Rusia, teori yang sangat terkenal adalah defamiliarisasi. Jadi membuat sebuah karya sastra itu tidak familiar, ya. Setidaknya dalam langkah pertama adalah tidak familiar dalam konteks bahasanya, ya. Kita pernah belajar itu di kelas. Kemudian diotomatisasi. Diotomatisasi adalah ketika karya sastra itu tidak langsung dipahami, tidak otomatis dipahami, saya kira begitu. Nah, itu sejarah yang menjadi salah satu atau diinjekkan, dimasukkan oleh Pak Triyanto Triwikromo ke dalam cerpennya. Oke. Kemudian yang ketiga, mungkin yang terakhir ya, yang menarik adalah novel ini, teman-temannya. Saya juga sudah dapat novelnya, sudah baca. Novel Rasina ini sangat menarik, sangat saya rekomendasikan bagi Anda yang ingin membaca tentang bagaimana kolonialisme itu pada masa VOC itu demikian kejam. Ya. Novel Rasina ini eh, berisi bisa disebut dua plot gitu ya. Yang pertama pada abad sekitar ke-18 ya, tahun 1700-an mungkin. Plot yang kedua itu sekitar tahun 1600-an. Jadi berjarak sekitar 100 tahunan atau satu abad ya. Ceritanya lebih kurang adalah ada seorang ya, VOC begitu, petinggi VOC yang bekerja di dalam
atau di Batavia ya pada masa itu menjadi penegak hukum ya. Dia mengalami semacam kegelisahan ketika orang-orang VOC, orang-orang Belanda itu juga seenaknya sendiri terhadap pribumi. Nah, itu ya. Dia punya teman yang punya kegelisahan yang sama, penegak hukum, ya posisinya penegak hukum. Jadi dia di Batavia ketika bertugas di Batavia itu justru mendapati banyak penyimpangan dilakukan oleh para atasannya, ya orang-orang Belanda sendiri di Batavia. Ini menarik ya. Novel yang lebih kurang sama, yaitu tentang pemberontakan internal oleh pihak penjajah itu juga bisa kita baca misalnya melalui Multatuli ya, misalnya dan seterusnya ya dan lain-lain. Nah, saya bahwa novel Rasina ini kita nyaris menurut pembacaan saya nyaris nggak bisa membedakan apakah ini karya sastra atau karya sejarah. Ya tentu saja kalau kita baca covernya pun ditulis sebuah novel ya, tapi cerita di dalamnya memang sangat kental dengan objek material dan riset sejarah yang sangat sangat mendalam. Nah, di sini kekuatan dari memasukkan unsur kesejarahan di dalam karya sastra, teman-teman, saya rasanya. Jadi Iksaka Banu itu sampai pada misalnya nama-nama orang ya, nama-nama orangnya pun sama ya pada masa kalau saya cek ternyata sama, semua tokohnya itu ada real. Ya, ini yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi nama orang VOC-nya itu sama sampai pada dia menceritakan jenis senjatanya, nama ya kita membaca deskripsi tentang pakaiannya ketika itu model pakaian misalnya ya, latar setting waktu, tempat dan kejadian itu real semuanya sama teman-teman. Nah, bedanya apa dengan antara sejarah dengan sastra? Tentu saja Iksaka Banu apa namanya atau bermain pada wilayah dramatisasi. Jadi Rasina itu salah satu novel, salah satu tokoh, sorry. Rasina adalah seorang perempuan yang dia injekkan, dia masukkan sebagai tokoh fiktif. Nah, disitulah dia bermain. Ya. Iksaka Banu itu bermain pada tokoh fiktif yang dia masukkan ke dalam tengah-tengah cerita sejarah itu kira-kira. Jadi Rasina adalah seorang budak ya dari Banda dikirim ke Batavia yang eh, apa namanya mengalami penyiksaan yang demikian berat oleh majikannya yang tentu saja adalah orang Belanda gitu, yang dimana nasibnya itu diperjuangkan oleh orang yang punya kegelisahan tadi ya, oleh para penegak hukum, dua penegak hukum yang bertekad untuk membongkar borok dari atasannya yang tiada lain adalah orang-orang Belanda sendiri. Itu kira-kira ya. Nah, dari berbagai macam realitas tersebut, pertautan antara sastra dan eh, sejarah itu, rekan-rekan sekalian, bisa saya formulasikan begini, ya. Ini bisa kita diskusikan tentang bagaimana sih menuliskan sejarah di dalam karya sastra pada umumnya, ya. Saya punya tiga formula begini, teman-teman ya. Ada yang pertama dramatisasi, yang kedua adalah dekonstruksi, yang ketiga adalah infiltrasi, ya. Yang kesemuanya langkah pertamanya adalah fakta sejarah itu sebagai objek material yang harus di riset terlebih dahulu. Dalam arti nama orang, latar waktu, tempat, suasana, semua setting itu sama dan sesuai ya teman-temannya. Itu langkah pertama, kita melakukan apa yang kita sebut sebagai riset kesejarahan. Kita menelusuri nama-nama orang tokohnya itu harus sama, setting waktu, tempat, suasana ya, termasuk jenis pakaian misalnya. Pakaian pada masa Diponegoro misalnya, itu seperti apa sih pada tahun 1800-an misalnya ya. Kita mendeskripsikan Diponegoro yang mungkin selalu kita lihat memakai jubah dan sorban misalnya ya.
Apakah selalu seperti itu pada masa masa itu? Bagaimana pakaian orang-orang lain atau kaulo alit yang lain misalnya, para pengikutnya misalnya. Bisa kita riset lebih jauh ya. Bagaimana realitas sosial ya, jenis pekerjaan pada masa itu misalnya. Berapa pendapatan orang-orang misalnya ya dan seterusnya. Apa makanannya misalnya, apa tanaman yang ditanam penduduk pada masa itu misalnya dan seterusnya. Di fakta sejarah itu sebagai objek material kesejarahan yang harus sama dan sesuai di dalam karya sastra. Yang kedua, dalam konteks dramatisasi, rekan-rekan, ini yang kemudian membedakan antara satu yang dengan yang lainnya. Jadi dalam konsepsi dramatisasi, eh, tugas pengarang itu adalah mendramatisasi kejadian, percakapan atau dialog. Jadi kejadiannya, percakapannya, dialog itu kita dramatisasi menjadi lebih ya lebih dramatis lah tentu saja ya, lebih menemukan sisi-sisi emosional lah mungkin. Kita kan nggak pernah tahu misalnya eh, dialog apa sih yang atau situasi emosi apa sih yang terjadi ketika misalnya di Ponegoro itu dibohongi oleh Dekok misalnya ya. Ketika di Ponegoro ditangkap ya oleh musuh ketika itu 1830-an ya. Perang pecah perang Jawa 1825 sampai 1830. Kemudian di Ponegoro ditangkap. Ditangkapnya bukan karena kalah berperang, tetapi karena ditipu ya. Ada undangan untuk ya semacam apa ya perundingan begitu dengan pihak Belanda. Kemudian setelah sampai diapusi ya, ya ditangkap oleh si Jenderal de Kock itu yang sangat dalam bahasa salah satu petinggi ya teman si de Kock itu mengatakan atau mengkritik de Kock ya karena apakah bangsa kita sudah tidak beradab itu justru ya karena kita menipu di Ponegoro nah, itu kritik salah satu temannya misalnya kita nggak tahu itu ya kita nggak tahu apa yang muncul eh, dari suasana situasi emosional ketika itu. Nah, sastra bisa bermain di wilayah itu, teman-teman sekalian ya. Jadi kita dramatisasi percakapan antara Diponegoro dan Dekok yang demikian emosional misalnya sehingga Diponegoro ditangkap dan diasingkan misalnya ya. Bisa menjadi salah satu eh, saya rasa konten dan material di dalam karya sastra. Oke. Yang kedua adalah dekonstruksi. Dekonstruksi dalam konteks ini saya rasa interaksi antar tokoh ya teman-teman sekalian termasuk alur dan akhir cerita itu dipelintir teman-teman ya jadi semacam di luar dugaan dan mungkin tidak sesuai dengan ya misalnya yang selama ini kita yakini atau kita ketahui misalnya jadi ada pelintiran-pelintiran tertentu hal-hal yang tidak terduga yang oleh awam mungkin akan sangat dalam tanda petik mengagetkan ya, misalnya. Jadi ada pelintiran-pelintiran tertentu di simpul-simpul tertentu. Oke. Dekonstruksi tentu saja mendekonstruksi ya, mempertanyakan ulang, membongkar ulang strukturnya dan seterusnya. Yang ketiga, ini yang paling banyak dilakukan oleh para pengarang. Sejauh pembacaan saya terhadap novel-novel bertema kesejarahan maupun karya sastra yang lain adalah memasukkan tokoh fiktif yang kemudian menjadi sorotan utama, teman-teman ya. Jadi ada satu tokoh yang diinjekkan atau dimasukkan ke dalam apa namanya novel itu, ya atau cerita itu. Kemudian tokoh fiktif ini menjadi pusat dari ceritanya, kira-kira begitu. Tetapi tetap tidak meninggalkan fakta-fakta sejarahnya. Ya tahunnya tetap sama, ya latar suasana, tempat, setting waktunya tetap sama, nama orangnya di sekitar tokoh fiktif ini tetap sama misalnya dan seterusnya. Oke. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi ada lebih kurang tiga kalau saya formulasikan ya
dramatisasi, dekonstruksi, dan infiltrasi yang semuanya basisnya kalau kita ingin kuat dalam penulisan eh, sastra dalam konteks sejarah ya, atau masukkan unsur kesejarahan dalam karya sastra, basis materialnya adalah fakta sejarah itu menjadi objek material yang kuat. Yang dengan demikian kita mesti melakukan riset terlebih dulu ya. Nama-nama orang pada masa itu ciri khasnya semacam apa sih? Kalau Anda mengamati sejauh pembacaan saya, teman-teman. Jadi misalnya nama orang Belanda pada abad ke sampai abad ke-16-an itu berbeda dengan abad ke-18 ya. Karena sampai pada abad 16 itu Belanda masih dijajah Spanyol kalau nggak salah. Jadi namanya agak ke Spanyol-Spanyolan gitu kira-kira. Tapi setelah itu kan nggak, sudah merdeka ya. Nah, ada perbedaan-perbedaan nama di situ. Nah, sebagai pengarang yang ingin menulis pada abad tertentu, kita tahu ciri khas dari eh, masa masing-masing itu ya, waktu dari masing-masing abad tersebut. Oke, misalnya satu contoh seperti itu. Kalau Anda baca misalnya novel, em, bentar, novelnya Mbak Laila Khudori apa ya? Lupa. Pulang ya, novel Pulang. Oke, silakan Anda baca novel Pulang. Jadi novel yang sangat menarik, saya rasa, tentang ya peristiwa konteks Indonesia pada tahun pada masa-masa ya ada 65, ada ada reformasi dan seterusnya ya. Ada beberapa konteks sosial yang saya rasa juga membuat kita kalau membacanya memang seakan-akan real pada zaman itu ya. Ada tokoh yang bagi saya yang membaca punya ketertarikan pada bidang sejarah kritis. Kalau Mbak Leila itu seakan-akan oh kita tokoh iki identik dengan aktivis A misalnya. Tokoh ini identik tokoh B misalnya identik dengan si aktivis C misalnya dan seterusnya. Jadi Mbak Leila juga melakukan riset yang sangat mendalam saya rasa untuk menulis karya sastranya. Ada ungkapan-ungkapan yang sangat khas pada masa-masa reformasi ya misalnya termasuk pada tahun 66 yang memang ungkapan itu di riset sedemikian rupa sehingga memang sangat khas pada masa itu misalnya termasuk gaya berpakaian ya, gaya berkomunikasi pada tahun 90-an awal itu sudah eh, mulai ada ya modernisasi dalam komunikasi dalam bentuk pager ya misalnya generasi Anda nggak tahu pager. Jadi pager itu semacam apa ya gawai atau gadget yang sangat rumit sebenarnya kalau menerima pesannya. Jadi kita harus menelpon operator dulu. Kita mengatakan saya ingin mengirim pesan teks ke nomor ini. Isinya begini. Nah, kira-kira. Nah, isi dari pesan teks itu akan diketik oleh operator dan dikirimkan ke pager. Jadi sebenarnya dua langkah ya. Nah, di dalam novel itu ada pola-pola komunikasi semacam itu yang memang di apa menjadi basis material yang sehingga kalau kita baca memang sangat kuat historiografi kesejarahan. Oke. Nah, ini yang terakhir ya mungkin rekan-rekan. Eh, apa sih kekuatan atau ya yang menjadi strength-nya sastra itu bisa apa yang mengandung sejarah saya rasa. Tentu saja yang pertama harus saya katakan teman-temannya. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa um, unsur kesejarahan di dalam sastra itu akan tidak sekadar menjadikan karya sastra sekadar fiksi belaka, namun menunjukkan bahwa pengarang itu paham. Ya, saya bicara banyak soal bagaimana pengarang mesti banyak tahu, ya, banyak memahami apa yang dia ingin tulis, termasuk seorang pengarang harus banyak
melakukan riset terhadap kesejarahan itu sendiri. Dia harus banyak baca konteks sosial dan seterusnya pada masa ketika ia ingin menulis pada masa tertentu misalnya. Yang dengan demikian, jika ia berhasil menuliskan dengan sangat bagus, maka akan membuat sastra itu lebih lebih dalam dan kuat lah. Saya membahasakan seperti itu ya. Jadi akan mematahkan anggapan bahwa sekadar fiksi belaka, belaka ya, tanpa adanya modal yang kuat dari seorang pengarang itu kira-kira. Jadi yang ingin saya katakan di awal memang seorang pengarang mesti punya modal dulu, ya, punya bacaan terlebih dulu untuk bisa menuliskan karya sastra yang bagus kira-kira begitu. Oke. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, dalam perspektif yang saya bangun sejak awal, saya rasa kita tahu, kita sepakat bahwa karya sastra yang mengandung unsur kesejarahan itu ya menjadi alternatif story saya rasanya. Alternatif sejarah di mana ketika sejarah itu, kalau Anda baca sejarah kritis, kecenderungannya adalah dilegitimasi untuk kepentingan kekuasaan tentu saja. Jadi di awal juga saya katakan. Jadi kekuasaan melakukan legitimasi hegemoni kekuasaannya melalui produk-produk kebudayaan. Salah satunya adalah karya sastra. Salah satunya adalah melalui ya produk-produk kesenian. Maka di titik itu kalau kita melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan itu ya, penyimpangan-penyimpangan sejarah, maka melalui sastra lah kita bisa membuat alternatif sejarah yang dengan kemudian nyambung dengan poin terakhir akan menawarkan ya another opinion saya rasa ya, wacana yang lain, pendapat yang lain atau narasi yang lain terhadap narasi yang dominan. Jadi bagaimana menyadarkan orang tentang misalnya film G30 SPKI ini double belaka ya misalnya yang melalui usaha-usaha ya melalui upaya membuat karya dalam bentuk yang lain tentu saja ya sudah dilakukan oleh banyak pengarang tentu saja. Kalau Anda baca karya-karya para ex orang yang dikorbankan pada 6566, banyak diantaranya adalah para pengarang hebat. Salah satunya Pak Martin Aleida. Beliau banyak sekali menulis karya sastra terkait dengan 6566. Ya, beliau menawarkan wacana yang lain ya tentang bagaimana ya negara itu ya eh, sewenang-wenang sebenarnya ya. Negara itu ya melakukan hegemoni ya, menyebarkan hegemoni kekuasaannya melalui produk-produk kebudayaan itu yang sangat halus ya saya rasa. Sangat halus, tidak terasa namun kemudian diyakini oleh banyak orang. Sehingga tujuannya adalah melanggengkan kekuasaan. Ya, sing bener ki mung sing iki, sing kae salah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi narasi dominan itu bisa kita tandingi, kita sodori wacana yang lain melalui sastra yang mengandung unsur kesejarahan. Oke, terima kasih. Mari berdiskusi. Saya kembalikan ke Mas Rafif. Oke, terima kasih Pak Doni. Jadi ada banyak insight setelah kita menyimak materi ini. Secara umum saya menangkap bahwa ternyata dalam karya sastra itu sendiri ada semacam bumbu. Jadi kalau misal kita baca sejarah yang terlalu kaku itu agak membosankan, maka dengan membaca karya sastra yang dilandasi oleh sejarah itu sendiri bisa memberikan angin segar terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia atau di Jawa. Berkaitan dengan hal tadi sebenarnya ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama, teks itu sendiri sebagai sebuah sumber sejarah. Mungkin polanya atau bagaimana konsepnya seperti halnya ketika Ronggo Warsito menuliskan Jaman Edan. Nah, kita tidak bisa memakan mentah-mentah apakah yang edan itu siapa, maka kita harus melihat kembali cross check di masa
karya-karya tersebut ditulis. Nah, ini termasuk slogan bagaimana merdeka atau mati, hanya satu kata lawan misalnya dalam era-era reformasi, dan juga ada rawi-rawi lantas malang-malang itu. Nah, di samping itu ada beberapa hal. Pertama berkaitan dengan sejarah pertautan masa lalu dan masa sekarang dan mungkin masa yang akan datang, bahwa ketika kita melihat misalnya cerita-cerita wayang, narasi-narasi Pustaka Raja Purwo yang merelasikan raja-raja Jawa kepada raja-raja di Kediri misalnya, itu sebagai suatu yang unik. Bagaimana kerajaan Yawastino kemudian berkaitan dengan Mamenang itu bisa menurunkan raja-raja Mojopahit dan sampai ke Surakarta. Ini tentu sebagai suatu kerja yang rumit yang mungkin ini bisa didekonstruksi atau mungkin bisa ditelaah. Ini sebenarnya ada konsep apa yang sebenarnya muncul. Terlebih dari itu sebenarnya terkait dengan dekonstruksi ada sebuah masalah yang menarik, di mana kalau kita berbicara masalah sastra Jawa ini, di bukunya Bu Nancy Florida juga disebutkan sebenarnya kita ini sudah dinabubukkan dengan wacana adiluhung. Nah, ini suatu yang menarik untuk kita bahas, karena ketika sesuatu hal sudah kita patenkan, sudah dicap ya, dan tanda kutip dicap sebagai adiluhung, kita mau mengkaji, mengulik gali itu serasanya itu sudah selesai, sudah menjadi sesuatu yang paripurna, sehingga ya udah itu sudah pokok. Nah, belum lagi sesuatu yang dimitoskan, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Nah, saya rasa itu mungkin bagi penikmat sastra dan juga kritikus sastra itu menjadi suatu hal yang ya bisa dikatakan kalau orang itu ya gatel untuk mengulik kembali sebenarnya apa yang terjadi di masa tersebut. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan sastra-sastra modern, misalnya sedikit menambahkan tadi, misalnya karya-karya dari S.H. Mintarja, novel-novel Nogososro Sabu Inten dan sebagainya, itu kan sebuah penggambaran bagaimana babat narasi-narasi sejarah itu bisa menjadi sebuah teks baru yang cukup menarik, karena serial tersebut sampai sekarang bahkan tidak ada yang bisa menciptakan kembali, belum ada yang memformulasikan cerita-cerita semacam itu. Nah, eh, mungkin itu sedikit tambahan dari saya berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Doni. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, pandangan, atau mungkin pertanyaan. Bisa langsung melalui uh, bisa melalui kolom chat, atau mungkin bisa lebih langsung supaya diskusinya berjalan interaktif dan juga lebih hangat, kurang lebihnya seperti itu. Silakan teman-teman bisa mengaktifkan mikrofon atau mungkin bisa menyalakan kamera. Kita berdiskusi berkaitan dengan materi-materi yang kita bahas tadi. Mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk, ada satu pertanyaan sebenarnya yang mengganjal pada benak saya terkait dengan bagaimana kesusastraan Jawa utamanya itu berdiri atau berada dalam tahap yang stagnan, kurang lebihnya seperti itu Pak Doni. Karena kalau kita lihat sastra seperti tadi, sastra Indonesia itu sudah berjalan cukup cepat. Kalau kita lihat secara sejarah, sastra Jawa itu sebenarnya lebih tua, karena ada Jawa kuno, Jawa pertengahan, Jawa ada masa abad ke-20 itu terjadi perubahan. Sekarang sastra Indonesia itu menjadi yang perkembangannya lebih cepat karena ada kritik-kritik sastra dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan fenomena tersebut, sebenarnya hal apa yang menjadi masalah sehingga karya sastra Jawa ini tidak terlalu booming seperti halnya karya-karya pada masa lalu? Apakah ada sesuatu missing link atau yang hilang dari karya sastra Jawa itu, Pak Doni? Oke, Mas Nuwun. Sambil nunggu
pertanyaan dari mahasiswa yang lain ya. Monggo Siap. silakan menyampaikan pandangan atau pertanyaannya ya. Saya tunggu rekan-rekan sekalian. Oke, merespons pertanyaan Rokim. Kenapa ya? Kalau beberapa contoh kan tadi saya sebutkan memang karya sastra Jawa dan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Rokim menyebutkan mungkin relatif lebih maju kalau boleh disebut maju ya. Lebih maju setidaknya dalam kalau kita hadapkan dengan perkembangan sastra Jawa pada umumnya mungkin ada benarnya ya. Nah, kalau kita meyakini itu, kemudian kita coba untuk refleksikan, kenapa sih sebabnya kan gitu. Menurut saya ada dua faktor ya, Rokim dan teman-teman. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Faktor internalnya, misalnya, kalau saya melihat ini sejauh dugaan awal saya mungkin karena memang sejauh novel-novel yang saya baca, novel-novel yang baru misalnya itu memang belum beranjak dari persoalan-persoalan ya secara teritorial maupun geografis ya Rohim ya. Jadi para pengarang Jawa itu masih merasa perlu misalnya menceritakan atau mengisahkan dalam novelnya sekadar orang Jawa yang dalam konteks atau dalam lingkup Jawa yang dimaknai sekadar secara historiografis, secara geografi geografi Jawa itu sendiri. Yo wong sing ning desa ya, kemudian yo wong sing ning desa iki berarti yo bermata pencaharian yang bisa kita identifikasi dalam novel-novel itu ya orang yang misalnya petani. Kalaupun ada yang berkembang misalnya nggak lebih dari apa namanya hal-hal yang kita lihat sehari-hari misalnya. Jadi pemaknaan terhadap uh, Jawa itu sendiri oleh Kang itu lingkupnya masih sangat terlalu terbatas atau sempit yang pertama rohnya. Jadi sekadar dilihat geografi Jawa sampai ini. Ya, karya sastra dalam bahasa yang lain atau budaya yang lain, termasuk dalam di belahan dunia yang lain itu kan mereka sudah melampaui aspek-aspek geografis dan historiografi kesejarahan itu, ya misalnya mereka sudah meninggalkan ya misalnya pandangan-pandangan yang mungkin akan mengungkung mereka pada keterbatasan keterbatasan itu. Itu yang pertama, Rokin ya. Yang kedua, faktor internalnya mungkin saya rasa penting untuk kita diskusikan lebih jauh soal bagaimana juga sebenarnya ini bertalian juga dengan faktor pertama tadi. Yang kedua saya rasa adalah eh, ya, di pengarangnya. Ya, ini harus diakui ya, bagaimana SDM pengarang. SDM pengarang itu maksud saya adalah ya orang-orang yang mengarang, para pengarang-pengarang Jawa memang saya rasa perlu untuk lebih banyak membaca karya-karya sastra ya termasuk dalam konteks bahasa lain ya karya sastra terjemahan dalam bahasa Inggris ya misalnya perlu melihat bagaimana sih karya sastra dari belahan Amerika, Eropa, Inggris, Amerika Selatan yang banyak hantu-hantunya ya misalnya. Jadi kalau saya melihat Amerika Selatan itu justru dekat dengan atau hampir mirip dengan kebudayaan Jawa dalam konteks cerita-cerita misteri mungkin ya Rokim ya. Karena di Amerika Selatan itu ceritanya banyak hantu realisme magis ya, magic realism itu yang lahir di Amerika Selatan itu yang kontennya kan hal atau kekuatan lain di luar manusia, hantu ya, atau kepercayaan lain lah, mitos dan lain-lain itu menyatu dengan kehidupan tokoh ya, kehidupan orang-orang di dalam masyarakat. Nah, itu kan juga hampir sama dengan kita orang Jawa kan gitu ya.
Kita percaya ada kekuatan lain yang menunggu suatu tempat, kan gitu ya. Kita percaya pada mitos-mitos tertentu, larangan, mewaler, hukuman Tuhan dan lain-lain. Nah, itu hampir sama sebenarnya. Tapi dalam konteks yang berbeda di Amerika Latin itu juga menarik, meneruskan sendiri magic realismenya, realisme magisnya, kira-kira begitu. Di Inggris tentu saja, di Amerika, di Perancis yang lebih liberal ya, memang cerita-ceritanya atau konten-konten dan objek material di dalam novelnya sangat liberal juga. Atau kalau kita baca misalnya novel-novel dari apa namanya, yang bergenre realisme sosialis misalnya, ya, bergenre sosialisme, itu juga sangat menarik, menjadi bahan bacaan untuk memperkaya saya rasa para pengarang Jawa ya. Yang pada intinya ingin saya katakan bahwa sekali lagi para pengarang yang hebat pada akhirnya adalah orang-orang yang banyak membaca juga ya, mengapresiasi juga, yang juga para pembaca yang baik lah, kira-kira begitu ya Rohim. Tidak pernah muncul tulisan-tulisan hebat itu dari pengarang-pengarang yang bacaannya biasa-biasa saja saya rasa. Yang orang yang nggak suka membaca mungkin ya, dan seterusnya. Termasuk dalam konteks topik kita ini ya, bagaimana riset kesejarahan, historiografi kesejarahan itu menjadi bagian penting dari konten yang akan dia tulis tentu saja. Dalam tentu agar eh, apa yang dia tulis tidak sekadar dilihat sebagai fiktif belaka, ya, tidak sekadar dilihat sebagai mengarang belaka, namun memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang hendak menawarkan, misalnya tadi saya sebutkan wacana lain dalam ya, opini lain, misalnya wacana lain dalam aspek kesejarahan dan seterusnya, yang cenderung sangat berlawanan dengan narasi dominan yang disebarkan selama ini oleh pihak yang berkuasa, oleh pemerintah misalnya, dan lain-lain dan lain-lain. Itu saya rasa faktor internal ya Rohim. Faktor eksternalnya misalnya, tadi Rohim menyebutkan kata kunci penting saya rasa tentang hasil penelitian Bu Profesor Nancy Florida, seorang dosen di Universitas Michigan di Amerika. Jadi beliau memang sangat banyak meneliti naskah-naskah Jawa ya, sudah sangat lama. Jadi dia akan menyebutkan eh, kita semua ini terkungkung di dalam konsepsi adiluhung misalnya, yang mana kalau kita refleksikan dalam konteks postkolonialisme ya Rohim, itu juga menjadi sebentuk kolonialisme tersendiri ya. Itu doktrin kolonial sebenarnya ya. Doktrin kolonial itu apa? Doktrin kolonial itu ya agar orang atau audiensnya tidak keluar dari ya, atau tidak melakukan perlawanan-perlawanan tertentu. Caranya bagaimana? Caranya dengan melanggengkan ungkapan-ungkapan, ya. Caranya dengan membuat narasi-narasi yang dominan. Ya. Kalau Anda melanggar ini, maka Anda akan ya, misalnya menanggung kesalahan atau beban sosial semacam ini, misalnya. Kalau Anda tidak nurut pada aturan ini, misalnya, tertentu, Anda akan mengalami kejadian semacam itu, misalnya. Jadi dalam arti itu adalah sebentuk kolonialisme, sebentuk penjajahan ya dalam perspektif postkolonial. Ya, Rohim ya. Memang kolonialisme itu sekali lagi berjalan secara demikian halus, sangat halus ya, tidak terasa, tidak kita sadari mungkin dalam arti tertentu. Tapi efek-efek kolonialisme itu bisa sangat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kira-kira ya. Maka disiplin postkolonialisme adalah membongkar-bongkar apa yang normal ya, yang kita jalani setiap hari, yang normal-normal itu kita bongkar-bongkar ulang, bahwa nyatanya bisa kita temukan efek-efek penjajahan itu ya. Sekali lagi tidak harus menjadi barat untuk menjadi penjajah, tetapi orang di sekitar kita pun bisa menjadi penjajah gitu, melalui ungkapan, melalui doktrin, melalui ya
mengekang orang-orang yang lebih lemah, yang tidak punya akses terhadap dan lain-lain dan lain-lain. Oke. Berarti ada tambahan, mungkin di depannya ada kata neo, itu sudah menjadi permasalahan yang baru. Jadi tidak perlu harus kolonialisme harus seperti ini, imperialisme harus seperti ini. Bahkan neokapitalisme pun itu ada wujud-wujud baru yang saya kira itu menarik. Yeah. Ada beberapa hal mungkin tadi berkaitan juga dengan historiografi. Secara teknis itu kan ada historiografi tradisional, ada historiografi kolonial, bahkan ada historiografi nasional. Itu ada banyak sekali sudut pandang sejarah dalam melihat fenomena yang ada di masyarakat. Baik, ada satu chat yang masuk dari Mas Niko. Halo Mas Niko, apakah ini bisa disampaikan secara langsung supaya lebih interaktif begitu? Halo, oh, mungkin agak ada kendala sinyal atau bagaimana? Baik, saya bacakan mawon. Perkenalkan saya Niko, ingin berdiskusi dengan Bapak. Ada kegelisahan saya mengenai karya sastra, terutama karya sastra lisan yang merupakan karya sastra yang dituturkan secara mulut ke pendengar dan pendengar, secara mulut ke pendengar, dan pendengar melontarkan itu ke pendengar yang lain. Jadi disampaikan secara mata rantai, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada sastra lisan yang kemungkinan ini cuma dilontarkan saja, dan bagaimanakah dari subjek dan dari sastra lisan itu menjadi karya sastra maupun sejarah. Jadi mungkin bisa dipahami bagaimana dari karya sastra, dari sastra lisan, cerita tutur itu sendiri bisa menjadi bagian dari karya sastra sejarah. Serta tak luput jika sastra lisan tersebut mempunyai unsur mistik atau sebuah folklore yang beredar di masyarakat atau berkembang di sudut sosialnya. Kemungkinan dari itu yang saya ingin mengulik dan ingin saya ketahui. Terima kasih. Monggo Pak Doni, berkaitan dengan fenomena tersebut, apakah sastra lisan yang sebenarnya ini menjadi masalah juga karena kebanyakan masyarakat itu masih menyimpan ingatan kolektifnya itu dalam bentuk kesaksian seperti tadi yang penguburan Sitaresmi itu, dan mungkin sejarah-sejarah yang lain itu juga tersimpan dalam ingatan masyarakat. Apakah fenomena semacam ini juga bisa menjadi bagian dari sastra sejarah, sementara ada permitosan, ada sesuatu yang dilebih-lebihkan, kurang lebihnya seperti itu, Pak Doni. Oke, Matur nuwun Rokim. Terima kasih juga ya buat apa mau Niko ya. Niko, Pak. Niko, oke, turun ya Niko. Oke, kalau kita baca teori sastra lisannya Dananjaya ya, Rokim dan Niko juga teman-teman sekalian, memang ada beberapa fungsi ya saya rasa dari sastra lisan itu. Fungsinya di antara lain kan memang sastra lisan itu menunjang perkembangan bahasa lisan kan dia menyebutkan begitu ya. Juga sebagai mengungkapkan apa yang disebut sebagai alam pikiran serta sikap dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat setempat ya, masyarakat yang meyakini sastra lisan itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa sastra lisan itu kan selalu mengandung misalnya unsur-unsur kepercayaan tertentu, mitos ya, mitos dalam konteks kebudayaan Jawa bisa sangat sangat kompleks ya. Ada gontuhon, ada wewaler ya, ada angger-angger ya istilahnya, atau aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu tersemat secara baik eksplisit maupun implisit, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam cerita-cerita lisan itu atau sastra lisan itu ya. Memang itulah fungsinya ya. Jadi memang sastra lisan merupakan eh, apa ya, semacam produk kebudayaan yang menjadikan bahasa itu sebagai
sebagai medianya dan untuk mengikat ya masyarakat pendukungnya, kira-kira begitu. Jadi fungsi-fungsi dari sastra lisan ini mesti kita pahami terlebih dulu untuk melihat posisi dari sastra lisan itu sendiri. Nah, dalam konteks itu saya rasa penting bagi kita untuk melihat ya, untuk menelaah lebih jauh tentang keunikan dari sastra lisan itu. Memang kalau selama ini kita mendefinisikan sastra sebagai tulisan ya, banyak ahli kan mengatakan atau mendefinisikan sastra itu tulisan ya. Sastra ya apik, sastra itu tulisan. Jadi eh, tulisan atau kisah yang lebih kurang bisa menuntun ya masyarakat pendukungnya kepada arah yang lebih berkemajuan atau pedoman ya. Dalam dalam konteks tertentu memang sastra baik lisan maupun tulisan itu bisa menjadi pedoman bagi masyarakat tertentu. Ini dalam konsepsi tentu saja eh, apa namanya konvensional ya. Tetapi dalam konsepsi postkolonial ini dipertentangkan sekali lagi ya. Loh, arah yang seperti apa gitu kira-kira. Kalau arah itu bisa ditentukan oleh pihak yang berkuasa, maka apa jadinya kan kira-kira begitu. Dan itu sangat rentan untuk di dalam tanda petik diselewengkan ya. Seperti saya tadi mencontohkan secara sederhana misalnya film G30 SPKI itu berpuluh-puluh tahun diyakini sebagai sebuah kebenaran ya, berpuluh-puluh tahun melalui doktrin menonton televisi ya, menonton film itu setiap 30 September, bahkan sampai beberapa tahun yang lalu masih ditayangkan di TV TV apa kalau tidak salah TV One ya, kalau tidak salah misalnya, berpuluh-puluh tahun terus menerus tanpa keinginan dari televisi itu untuk mempersoalkan misalnya doktrin dari pemerintah. Nah, narasi yang dominan sekali lagi ya, narasi yang dominan dari produk kebudayaan itu, dari film, dari sastra baik lisan maupun tertulis, kita perlu untuk mendekonstruksinya ya, untuk mempertanyakan ulang gitu kira-kira. Siapa pembuatnya, apa isinya sih, apa tujuannya, apa ideologi di balik itu. Nah, kira-kira begitu ya. Ini memang fungsi-fungsinya sejalan dengan perkembangan tertentu ya, dalam arti tujuan-tujuan tertentu itu secara eksplisit tersematkan di dalam produk tersebut. Di dalam sastra lisan pasti ada tujuan-tujuan tertentu untuk menyatukan masyarakat ya. Jadi masyarakat dalam komunitas tentu terus erat, terus bersatu, maka ada satu cara-cara tertentu yang harus beroperasi. Salah satunya melalui sastra lisan itu, salah satunya melalui cerita dan ungkapan ya, melalui mitos, melalui apa namanya gontuhan dan seterusnya. Kalau Anda percaya di pojok desa Anda ada orang atau ada sesosok danyang misalnya yang harus dijaga terus-menerus di bawah pohon yang demikian rimbun, atau ada pun yang maka disitulah ya cara masyarakat untuk terus-menerus bersatu menjadi komunitas yang solid untuk menjaganya, untuk terus merawat ingatan itu turun temurun ya, turun temurun terus menerus secara turun temurun. Dan siapapun yang dalam waktu tertentu misalnya tidak datang dalam syukuran misalnya dalam masa tertentu, maka dipercaya orang itu akan mengalami musibah tertentu juga misalnya ya. Atau tidak menghormati bahkan atau menebang pohon sembarangan di situ misalnya, maka akan apa namanya mengalami kejadian tertentu. Nah, itu aturan-aturan yang sudah demikian panjang ya, secara kesejarahan terus-menerus diturunkan dan tersemat. Tujuannya adalah sekali lagi untuk merekatkan kohesi sosial tentu saja di tengah masyarakat. Jadi ada fungsinya. Jadi mengetahui fungsi akan melihat, saya rasa bisa melihat bagaimana sebuah komunitas di tengah masyarakat itu terus-menerus solid terbangun dari
generasi ke generasi. Nah, Kim dan Niko. Oke, berarti tadi ada semacam telah fungsi. Misalnya kalau karya sastra lisan itu kan mengkaitkan dengan ke apa ya, fungsi etis terhadap lingkungan, misalnya tadi yang disampaikan Pak Doni. Misal ada di daerah, di satu daerah ada mata air, tok, sendang dan sebagainya. Kemudian ada fungsi sebenarnya sebagai sebuah peranata bahwa tempat tersebut, mengapa masyarakat menciptakan mitos, karena ada tujuan. Dan saya kira ini bisa menjadi ide kreatif barangkali teman-teman yang bergulat di bidang lingkungan, itu bisa menjadi sebuah ide untuk menyampaikan bagaimana kearifan lokal yang diturunkan secara generatif itu sebagai sebuah kritik. Ini masuknya ke ekokritik, kalau tadi ke sejarah, ini menjadi sebuah ekokritik bahwa lingkungan itu pada dasarnya juga butuh diperhatikan, sebagaimana karya sastra yang menyampaikan ide terhadap kondisi-kondisi sosial masyarakat. Dan ini mungkin dalam jangka waktu beberapa puluh tahun bahkan itu, saya rasa, dan mungkin banyak orang itu juga merasa bahwa karya sastra itu perlu bergerak melebihi ruang-ruang romantis. Banyak ya, sebenarnya sastra lisan ini sebenarnya urgensinya di tengah penciptaan karya sastra ini seperti apa. Nah, saya kira menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Doni bahwa itu bisa menjadi sebuah wahana baru bagaimana kita dalam tanda kutip sebagai pengarang misalnya, kita menyampaikan gagasan bahwa pranata sosial itu bisa menjadi sebuah sarana untuk pelestarian lingkungan, bisa menjadi sarana untuk mengaitkan atau memperkuat solidaritas masyarakat desa. Karena kita tahu kalau misalnya desa sudah kehilangan kultur gotong royongnya, sudah kehilangan solidaritas organiknya, itu menjadi sebuah masalah besar. Jadi desa desa Mowocoro, negoro Mowototo itu akan hilang, kurang lebihnya seperti itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.39, dan mungkin mohon maaf jika seandainya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang disampaikan tapi belum di kami respon, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada kesimpulan dari hasil diskusi atau mungkin closing statement dari Pak Doni, monggo Pak. Oke, jadi teruslah belajar. Iya, closing statement. Terus belajar, terus berkarya ya, terutama dalam konteks kesusastraan. Saya rasa memang fenomenanya ya rekan-rekan, perlu saya katakan ya, para sastrawan handal itu memang hampir semuanya tidak berasal dari prodi sastra. Ya ini ironis ya, ironis. Ketika kita tahu, semakin tahu, semakin banyak baca ya teori dan karya sastra, justru para sarjana sastra itu eh, tidak melahirkan apapun gitu ya. Kebanyakan memang para pengarang, pengarang-pengarang yang hebat itu justru dari eh, jurusan maupun prodi yang lain kalau mereka alumni di kampus misalnya. Namun saya rasa ini bisa menjadi modal dan perspektif yang eh, sangat memadai ya tentang bagaimana kita belajar aspek kesejarahan di dalam karya sastra. Itu bisa menjadi objek material yang saya pikir penting juga supaya apa yang saya katakan tadi menjadi opini dan tawaran wacana yang lain ya, bisa menjadi pendapat yang lain, termasuk mendekonstruksi apa yang mungkin sejarah yang kita terima pada hari ini, mempertanyakan ulang ya melalui karya sastra baru, model baru yang akan uh, kita buat pada masa-masa datang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Doni atas materinya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman hadir di kelas kuliah umum pada pagi hari ini.
kami mewakili pihak yang bertugas pada sesi ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika setelah diskusi ada kekurangan atau mungkin ada suatu hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mungkin saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di kuliah umum di edisi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi